Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau bulan lalu gua udah pernah ngebahas laptop premium dari Acer, biar adil sekarang gua pengen ngebahas laptop mereka tapi yang versi terjangkaunya ini adalah Acer Aspire 3 Slim serinya A31423M R7VJ. Kalau dilihat-lihat ini asik ya, desainnya mewah juga, bentuk dan bahasa desainnya ini masih mirip Acer Swift yang kemarin gue bahas. Yang ini warna silver, backdoornya simple dengan tulisan Acer kecil aja dan ada tulisan Aspire di bawah. Dilihat dari sini sih ini berasa aura mewahnya. Dimensinya juga tipis, pas ketutup ini cuma 18 mm, beratnya juga cuma 1,4 kg aja. Jadi gampang dibawa ke mana-mana dan juga ini nggak makan tempat di tas ya, dipegang juga nggak licin, materialnya ini metal. Memang kalau dipegang ini nggak semewah seri Swift tapi tetap berasa solid, termasuk engselnya ini juga solid, feelnya berat dan harus pakai dua tangan buat ngebukanya. Engselnya bisa dibuka cukup jauh tapi nggak bisa flat sampai 180 derajat. Laptop ini dia pakai AMD Ryzen 5 7520U prosesor yang cocok buat everyday computing laptop. Secara udah ngasih fitur-fitur terbaru tapi harganya ini cukup merakyat lah. Fabrikasinya dia 6 nanometer, terdiri dari 4 core 8 thread, base clocknya 2,8 GHz, maksimal boost clocknya sampai 4,3 GHz. Dikombinasiin AMD Radeon Graphics, RAM 8 GB, LPDDR5 dual channel, storage-nya 512, PCIe NVMe, Wi-Fi-nya versi 5 dan Bluetooth-nya juga versi 5. FYI aja tahun ini penamaan prosesor AMD itu semua dimulai dari angka 7 buat nandain ini adalah keluaran tahun 2023. Jadi kalau AMD Ryzen 5 7520U itu angka digit pertama itu kan buat portfolio tahunnya. Digit kedua adalah tipe prosesornya, digit ketiga adalah arsitekturnya, digit keempat adalah tingkatannya, itu kan ada mulai dari 0 sampai 5. Dan huruf terakhir untuk COM TDP-nya. Kelas prosesornya ini bisa dilihat dari dua angka di belakang. Nah, dengan penamaan ini bisa jadi acuan buat ngebantu milih prosesor yang sesuai sama kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Nah, si Ryzen 5 7520 ini sendiri ngasih beberapa benefit. Secara ini CPU low power 6 nanometer dengan 4 core 8 thread, kita bisa dapat performa cepat buat produktivitas dengan konsumsi daya rendah. Terus dia support platform terbaru kayak LPDDR5 sampai Wi-Fi 6E. Buat streaming video 4K dia support hardware AV1 decoder, nggak nguras banyak daya. Terus GPU-nya ini Radeon 610M based on RDNA 2. Buat gaming support AMD FSR, AMD Radeon Pro Render dan tentunya Ray Tracing. AMD sendiri ngeklaim performanya ini naik 24% dari seri sebelumnya. Gua tes pakai Geekbench 6.1 bisa dapetin single core 1336, multicore 4258. Desain Bench R23 dapat single core 1165 dan multicore 4558. Lanjut gue coba main Valorant dan juga buat nonton video 4K. Ini udah lancar, aman, apalagi kalau cuma dipakai buat kerja ya ini udah lebih dari cukup. Buat ngetik-ngetik script sambil browsing ini sih lancar jaya. Gua nggak ketemu lag dan semua aplikasi ini kebukanya cepat. Cuma nih untuk touchpadnya menurut gue ini nggak terlalu gede, untungnya dipakainya masih nyaman, responsif dan juga akurat. Keyboardnya juga lumayan enak, feedbacknya empuk, jarak antar touchnya juga pas. Sayang material keyboardnya kerasa ini kayak plastik banget aja gitu ya. Dan tapi menurut gue masih ya lumayan wajar ya karena ini kan laptop entry level. Kalau mau pakai buat meeting online ada webcam HD yang dilengkapin dengan teknologi temporal noise reduction. Makanya kerasa cukup clear kameranya dan mic-nya juga. Ini ada Acer Purified Voice yang bikin suara kita itu berasa clear meskipun ada suara ya lumayan bising di sekitar kita. Baterainya ini dikasih 40 watt hour yang pengalaman gua pakai buat kerja nih berkurang 20%-an selama 2 jam. Klaim dari Acer sih ini bisa up to 11 jam. Ini sih hemat banget dan cocok lah buat yang suka pergi-pergi tanpa harus ribet mikirin charger. Thermalnya pun nih masih oke, masih adem pas pulot, nggak berasa panas terutama di palm press. Next, layarnya dia masih pakai panel TFT LCD 14 inch dengan resolusi yang masih HD 1366x768. Mungkin layarnya ini ya yang terasa kurang wah, tapi benefitnya jadi terasa enteng kalau dipakai buat main game. Dan untuk viewing angle menurut gua ini masih lumayan oke.
Kecuali kalau dilihatnya dari sudut yang benar-benar ekstrim, itu mungkin akan berkurang kualitasnya. Dan buat nonton Netflix, layarnya dia belum support playback HDR apapun. Ditemenin ada 2 speaker yang surprisingly suaranya cukup lantang dan bulat, jadi masih cukup nyaman buat dipakai entertainment. Untuk I/O ports-nya di sebelah kiri ada USB-C 3.2 full function, bisa sekalian buat ngecas, DisplayPort, dan transfer data. Terus ada HDMI 2.1 dengan HDCP support, sama ada USB-A 3.2 Gen 1, dan sebelah kanan ada USB-A 3.2 Gen 1 dan combo 3,5 mm jack audio. Terakhir soal garansi, Acer berani ngasih lumayan panjang nih, 3 tahun servis sama 1 tahun spare part. Kalau beli laptop ini udah include Windows 11 Home Edition sekalian juga sama Microsoft Office Home and Student 2021. Nah, buat harga, laptop ini dibanderol 7,499 juta, dan bahkan ada yang versi lebih terjangkaunya lagi di 6,199 juta pakai AMD Ryzen 3 7320U. Harga segini kita udah dapat CPU yang kenceng tapi hemat, AMD Ryzen 5 7520U. Buat daily computing termasuk ngegame casual ini aman banget. Buat dibawa kemana-mana juga enak karena ukurannya cukup compact dan baterainya super awet. Jadi kalau kalian gak masalah dengan layar TFT-nya, mungkin bolehlah dilirik laptop yang satu ini.